Halo, berjumpa lagi di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer. This is your tools to feed your soul. Bersama saya ini ada Sifra Luska yang merupakan founder dari BTS Army Indonesia Amino atau BAIA. Dan dia juga mengarang 2 buah buku. Bener banget, dia adalah seorang penulis. 2 judul, yang pertama adalah BTS To All Youngsters Without Dreams. Dan yang kedua adalah BTS Today We Fight. Betul judulnya? Betul. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih telah menerimaku di sini. Akhirnya Ini, ketemu juga. ke berapa kali ya? Karena saya tuh selalu sering ketemu sama Army. Army. Kalau Army itu harus daftar atau kalau dia ngefans pasti dipanggil Army? Kalau ngefans sudah pasti Army. Oh, oke. Kalau gitu. Yang bantu-bantu di rumah saya Army juga. Oh iya. Lu namanya Army juga ya berarti ya? Iya. Luar biasa. Ini army yang ada di mana-mana. Jangan-jangan pasien saya juga atau tamu-tamu saya berapa persennya Army nih? Kayaknya iya sih. Tanpa diketahui Iya. ya. Tapi ini BTS itu beda loh. Maksudnya beda ini saya akan cerita bahwa saya ini pengamat dan juga pernah mengikuti kontes boyband zaman 2005 dulu. Menyanyi dan menari. Ini kayaknya sesuatu yang boyband di Korea tuh ada banyak banget, bahkan Korea Selatan ya kalau kita ngomong Korea ya. Tapi ini BTS tuh apa sih yang membuat beda kalau menurutmu? Kalau menurutku pesan yang mereka mau sampaikan bisa dibilang ke dunia itu memang kuat banget, Mas. Jadi ini aku cerita awal aku jadi Army aja nih. Ya, ntar dulu, itu nanti disimpan nanti. Tapi apa dulu nih? Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok disebut kuat itu? Kan semua boy band atau ya kita bisa bilang seniman ya. Sebenarnya yang selalu punya message untuk community atau dunia. Tapi kenapa kok kamu klaim seperti ini? Atau jangan-jangan kamu takut sebagai ketua BTS Army Indonesia Amino ini? Enggak. Jadi konsep BTS itu apa ya? Risetnya tuh benar-benar serius dan member BTS mungkin khususnya Kim Namjoon itu sangat-sangat literate. Jadi dia itu banyak sekali baca buku gitu, dan big hitnya juga agensinya juga memang bikin karya-karya BTS tuh ada referensi khususnya. Jadi kayak karya ini mengacu pada buku apa kayak gitu-gitu. Jadi itu yang membuat, membedakan. Iya, itu benar-benar rapih di situnya sih BTS. Ya. Kalau saya dulu ngefansnya zamannya Shinhwa. Beda banget ya, itu udah ajusi sekarang. Iya. Nah, oke, kita akan nanya, tapi yang nanya bukan saya, tapi kartu-kartu saya. Jadi Sifra di sini coba diacak kartunya. Terus ambil 5 kartu, nanti dikeluarkan di sini. Oke. Dan kalau kalian lihat di sini saya punya 2 buah ini merchandise berupa coklat. Tapi biasanya kalau beli nggak dimakan. Untuk siapa nanti kita akan ngobrol nih. Tapi ambil 5 kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kartu yang pertama. The Three of Cups. 3 sisters yang ngumpul. Mereka ini merayakan sesuatu. Dan mereka ini kalau di sini diceritakan mereka sedang perayaan musim panen. Nah, tapi ini tentang sebuah, ya bisa dibilang reuni. Reuni itu nggak harus setelah sekian lama, tapi kayak barengan, terus pisah, terus kumpul lagi seperti itu. Okay. Nah, BTS Army Indonesia Amino. Jadi apa bedanya sama perkumpulan atau komunitas Army BTS yang lain? Jadi BAIA itu awalnya aku buat tuh karena waktu itu aku ikut komunitas Army Internasional, Amino Internasional. Di situ aku menemukan banyak orang Indonesia tapi nggak bisa bahasa Inggris. Pada akhirnya aku mikir kalau kayaknya ini
harus bikin deh platform buat ARMY Indonesia supaya mereka bisa mengutarakan pemikirannya related sama karya-karya BTS kayak gitu. Terus bulan demi bulan berlalu, akhirnya aku jadi ngelihat bahwa Baya ini bisa jadi tempat untuk anak muda mengekspresikan apa yang mereka pikirkan, dan landasan yang aku pakai itu dari arti dari BTS dan ARMY itu sendiri. Jadi BTS itu kan bulletproof. Bulletproof itu dalam artian kita BTS itu tameng terhadap stigma masyarakat terhadap generasi muda gitu. Okay. Dan kalau ARMY adalah ya representasi dari anak muda gitu. Jadi aku memakai filosofi itu sebagai landasan dari komunitas itu. Jadi mereka bebas mau ngomongin apa aja tentang generasi kita. Oke, sebentar, pelan-pelan dulu. Saya udah nggak opa juga, maksudnya Juicy ini. BTS itu singkatan bahasa Koreanya apa? Bangtan Sonyeondan. Itu artinya tidak tertembak, tidak ini tertembus peluru atau apa? Bulletproof. Ya, bulletproof itu kan berarti kan anti peluru tuh. Yes. Tapi itu kan bahasanya kayak panjang gitu. Kalau di Korea di Hangulnya ke Indonesia itu apa artinya? Bulletproof Boy Scouts. Oh, bulletproof Boy Scout. Oke. Makanya kenapa ARMY ya? Iya. Orang kan nanya nih, kenapa nggak misalkan apa ya? Kalau ARMY kan kayak tentara kayak serem gitu loh. Ya kalau ARMY itu singkatannya beda lagi. Adorable Representative MCs for Youth. Yes, tapi kan kenapa kok pilihannya ARMY? Kan bisa mencari akronim yang lain gitu loh, dipilih gitu. ARMY ini kan kesannya mereka ini kayak seram, terus kemah, terus memang begitu ya? Suka kemah kalau ternyata mau itu. Terus kalau ini orang tuh selalu takut loh. Yang diserang ARMY dulu siapa? Reza Arab ya? Siapa sih yang pernah? YouTuber Indonesia? Yang Lex. Lex. Iya, sempat tuh. Oke, tapi balik lagi di sini. Berarti landasannya adalah karena BTS ini berusaha untuk agar orang-orang ini nggak menyalahartikan semangat dan fight-nya generasi muda ini tadi. Nah, tapi itu lebih ke perempuan, betul ya? Kalau yang kamu ini? Oh, enggak. Enggak juga. Berarti ini nggak, pemberdayaannya nggak cuma perempuan ya? Tidak hanya perempuan. Bahkan di buku aku yang kedua aku sengaja ngebahas tentang fanboy. Oke. Coba cerita tentang bukumu. Yang pertama itu. Buku yang pertama sih lebih kayak pengetahuan awal BTS dari nol. Itu lagu ya? Judul lagu? To All Youngsters Without Dreams. Bukan judul lagu tapi dari lirik itu. Oh, lirik lagu? Lirik lagu No More Dream, lagu BTS yang pertama. Oh. Kok All Youngsters nggak punya mimpi itu maksudnya bagaimana tuh? To All the Youngsters Without Dreams tuh untuk kalian-kalian yang nggak punya mimpi, ya di sepanjang lagu itu ya dibahas mereka tuh sebenarnya emang harus punya mimpi gitu. Oh, oke. Jadi kamu jangan seperti itu tapi punyalah mimpi. Iya. Nah, bukumu tentang apa? Bukumu sendiri? Buku aku yang pertama itu tentang sejarahnya BTS lah ya. Terus ditambah interpretasi aku terhadap lirik-lirik BTS. Ada berapa lagu yang kamu ulas? Duh, aku lupa ada berapanya sih, Mas. Oke. Tapi di situ itu mungkin. isinya itu tadi. Dan message yang ingin kamu sampaikan adalah ya sama seperti lagunya itu tadi, yang kamu harus punya mimpi seperti itu. Bisa itu. Terus habis itu lagu yang Dope itu ngebahas tentang gimana generasi di atas kita menjatuhkan banyak stigma ke generasi kita kayak gitu-gitu. Oke. Nah, yang Today We Fight. Today We Fight itu lagu BTS yang judulnya Not Today. Itu memang ada liriknya Today We Fight. Diucapin di lagunya Today We Fight gitu. Oke. Itu isinya adalah lebih ke ini, menceritakan tentang biografinya si itu tadi BTS. Iya, tapi ditambah aku ngewawancara jurnalis Rolling Stone yang pernah ngewawancara Kim Namjoon. Oh. Sama ngewawancara Master Nim yang suka foto-foto member BTS pada Siapa tadi, Mas? Master Nim. Jadi Master Nim ini tuh istilah untuk orang yang foto-foto idol pada saat konser kayak gitu-gitu. Aku wawancara satu orang Master Nim. Coba di-spill dikit isi bukunya, berarti kamu wawancara terus apa yang menarik dari kamu interview si
fotografernya idol itu tadi? Apa ya? Yang paling aku inget sih, yang paling berkesan maksudnya, mereka banyak di apa ya? Mungkin banyak yang iri sama mereka kali ya, karena bisa fotonya tuh deket kayak gitu. Terus habis itu karena dia udah ketemu langsung, maksudnya kan ya suka ada fansign kan namanya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Dan kalau di Amino ini tadi, selain kamu menjembatani agar mereka ini yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris untuk bisa menyuarakan, nah tapi tetap ini juga ada di negara-negara lain. Maksudnya Amino International it's okay untuk ya setiap negara punya ininya sendiri ya. Iya, Arminya itu sih sendiri. bebas sih mas. Terus apa yang kamu usahakan untuk, tadi kan cerita bahwa dari situ tadi apa yang spirit yang sama dengan BTS untuk di member-member ini, spirit apa yang mau disampaikan? Spirit maksudnya di dalam komunitas Ya, ini. yang di komunitas itu tadi. Em, Kamu mau empower apa di situ? Sebenarnya kalau aku sekarang banyak di pergerakan literasinya sih mas. Oke, agar literasi. orang-orang ini Agar orang-orang ini jadi semakin mengenal dunia, semakin mengenal dirinya sendiri, sehingga mereka tuh secara internal tuh toleransinya naik, terus abis itu mau menerima perbedaan, kayak gitu mas. Oke, pendekatannya di situ. Oke. Gitu. Dan kamu sebenarnya berarti kan ini tujuanmu sebagai penulis ya, in the first ya berarti. Pengen bikin wadah untuk anak muda sih. Tujuan awalnya kayak gitu. Yep. Iya. Ya artinya kan kamu sekarang ini merasa bahwa orang-orang Indonesia ini dalam tanda kutip illiterate karena mereka itu ya percaya aja apa yang disampaikan yang populer. Dan kalau viral mereka langsung amin seperti itu. Mereka nggak berusaha untuk mencari info, sejarah, kebenaran dan satu fakta di balik sesuatu itu kenapa kok begitu. Iya, Jadi literasi itu media. sebenarnya yang kamu perjuangkan. Iya, betul. Untuk orang-orang ini melek dan mereka itu berpikir juga kayak kamu bahwa segala sesuatu itu ya urutan konteks sebenarnya, begitu kan ya? Betul mas. Nah, Itu. apa yang sudah kamu dapatkan sejauh ini? Perkembangan dari para ARMY yang ada di Baya itu luar biasa sih mas. Coba ceritakan. Jadi yang tadinya susah untuk mengutarakan pemikiran ke orang tuanya, misalkan sekarang jadi bisa belajar dari banyak diskusi sama kita, banyak baca buku, jadi bisa mengentaskan konflik itu sendiri kayak gitu-gitu. Ya aku percaya ilmu pengetahuan yang bisa membuat mungkin sedikit utopis tapi dunia ini lebih peaceful lah gitu sih mas. Untuk mencapai peace itu menurut aku harus dari internal dulu gitu. Dibekali sama pengetahuan dulu gitu. Iya. Tapi walaupun saya nggak sepenuhnya setuju karena revolusi-revolusi seperti di China, terus kemudian revolusi di Perancis itu dimulai dari pemikiran dan buku loh. Ya kan, jadi maksudnya di sini adalah sesuatu itu akan bisa jauh meledak dan ya mungkin saja ini dimulai dari budaya K-pop. Iya. Ya tergantung manuver kita mau orientasinya kemana sih mas menurutku. Oke. Nah so far setelah kamu melakukan ini, kamu merasakan apa yang akhirnya membuat ini adalah satu hal yang memang bener nih, gue banget, passion, dan ternyata kamu gak menyesal melakukan ini? Menyediakan platform, terus habis itu menyediakan diri juga, tiap hari dikontak sama ARMY yang mau cerita atau mau apa. Hah? Bentar, stop di situ. Menyediakan diri dikontak sama ARMY. Iya. Ini kan nggak ngomongin masalah BTS, bisa-bisa mereka ngomongin tentang orang tuanya yang berantem terus. Iya. Atau anaknya yang nggak nurut sama dia. Iya. Lalu kamu jadi kayak psikolog dong. Maksudnya terus nggak dibayar kan? Enggak. Nah terus nggak ada uangnya gitu. Maksudnya kenapa kamu kok mau melakukan ini? Karena itu spiritually fulfilling mungkin ya mas. Buat aku dan mereka tuh banyak yang nggak didengar gitu sama lingkungan mereka, sama orang tua mereka. Kalau misalkan mereka punya pemikiran sesuatu terus di repress terus, ya siapa lagi yang ngedengerin gitu. Dan nggak cuman aku, jadi
member-member di situ juga saling terbuka untuk satu sama lain, Mas. Oh berarti nggak kamu jadi maminya terus semua orang nelpon kamu, tapi saling seperti itu. Iya. Oh oke. Itu in open forum atau japri jatuhnya? Ada yang japri, ada yang open forum juga gitu. Contoh salah satunya apa? Permasalahan yang kalau menurut kamu unik dan pelik tanpa kamu kasih tahu ini orangnya siapa? Dan kira-kira ini bisa jadi contoh, oh ternyata penyelesaiannya begitu. Mungkin kondisi seorang anak yang nggak dibolehin baca apapun selain kitab suci, misalkan kayak gitu. Ini kita ngomong anak ini usia berapa? 18-19 lah. Anak remaja loh. Iya. Iya, nah, dia nggak boleh baca selain Kitab suci. ya, terus dia dengerin lagu BTS di mana? Ya diam-diam. Diam-diam gitu. Terus habis itu ya aku kasih taunya, ya aku nggak bisa dong langsung ngasih tahu orang tuanya. Jadi aku pendekatannya itu mengerti keadaan orang tua kamu seperti apa. Misalkan mungkin keadaan psikologisnya seperti apa, terus latar belakang pendidikannya seperti apa. Makanya tadi saya bilang itu harus konteks ya. Iya. Ininya. Iya. Nah, tapi itu menarik loh kalau seandainya kamu bisa. Bentar, pertanyaan aja ini. Nyimpang sedikit dari semua kartu ini tadi. Iya. Kamu semua lagu BTS pernah denger dong? Kayaknya sih iya, kayaknya ya. Oke. Nggak yakin aku. Tapi maksudnya lagu-lagu ini tadi at least kalau saya sebut satu lagu gitu, kamu setelah kamu ingat-ingat kamu tahu itu menyampaikan pesan apa kan? Iya. Iya kan? Nah, sebenarnya akan unik kalau seandainya kamu bisa mencari lagu BTS apa, pesannya apa, ini cocok sama kitab suci agama apa di ayat berapa. Itu kan bener gak? Ini kan sesuatu yang orang jadi apa? Setelah mereka dengar BTS, tergerak untuk baca kitab suci. Lah kan win-win solution. Jatuhnya jadi dakwah. Bener ya, tapi dakwahnya kan dakwah tentang kehidupan. Karena biasanya orang itu selalu berangkat dari kan oh ini diucapkan seperti ini, cara pengucapannya gimana dan diartikan. Walaupun yang benar seperti itu. Tapi untuk generasi muda sekarang yang kita kalau lihat konten-konten yang sifatnya agama itu jauh lebih sedikit dibandingkan konten-konten yang populer gitu loh. Jadi kan kita harus masuk dulu dari situ, menimbulkan kecintaan, akhirnya mereka mau. Sama kayak misalkan zaman ya angkatan saya lah. Orang mau kalau buka kursus bahasa Korea nggak akan ada yang daftar. Tapi sekarang mereka nggak usah kursus, mereka bahkan nyari course bahasa Korea hanya demi agar mereka pengen mengerti apa yang dilafalkan sama idolnya ini tadi. Iya. Padahal kalau sebenarnya semua member BTS itu fluent in English atau cuman beberapa aja? Cuman satu aja. Cuman satu aja. Makanya maksudnya kan di sini berarti kan memberikan satu jembatan budaya antara kita dan ya siapapun itu nanti yang menginspirasi kita gitu. Oke, ini kartu pertama. Kita sekarang masuk kartu yang kedua. Nah, The Chariot. The Chariot ini kartu tentang kita melakukan sesuatu dan kita akhirnya menekuni itu tadi. Dan kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita akhirnya menemukan satu pencarian yang kita cari di dalam diri kita. Coba ceritain dulu gimana ceritanya. Kok bisa jadi ARMY? Jadi awalnya itu aku cukup skeptikal ya sama K-pop gitu, kayak ini orang-orang ngapain gitu. Tahun berapa? Awalnya itu tahun 2015. 2015 berarti Super Junior. Iya. Enggak. EXO. Big Bang. Big Bang. Iya, EXO juga sih. Terus abis itu aku nonton yang namanya Mama 2015. Terus aku lihat kok mereka kayak bener-bener tahu apa yang mereka lakukan di panggung gitu, kayak gila banget, mantep banget gitu. Terus Tahu apa yang mereka lakukan di panggung tuh gimana? Coba jelasin. kayak solid aja gitu. Koreografinya oke? Iya, koreografinya, terus ngelihat ke kameranya dan lain-lain. Terus abis itu aku cari tahu K-pop ini bakal ada yang nyangkut nggak ya? Itu lihat ke siapa waktu itu? YouTube dulu. No. Grup bandnya apa? Atau penyanyinya siapa? Yang pas awal. Ya kamu Big nonton. Bang dulu. Oh itu kamu nonton Big Bang? Tapi di Mama itu banyak grup K-pop lain Yes, sebenarnya. I mean itu secara general kamu menilai bahwa kok rampak semua atau tertentu aja yang kamu bilang, oh ini kok kayaknya mereka they know what they're doing gitu. Maksudnya kamu tuh nonton salah satu pengisi acara atau kesemuanya kamu ambil kesimpulan begitu?
kayaknya lebih fokusnya ke Big Bang sih. Big Bang ya waktu itu ya. Karena performance-nya emang bagus banget itu. Gitu. Oke, Taeyang ya. Betul ya. Terus Taeyang. G-Dragon. G-Dragon ya. ya. Ternyata masih ingat. Terus abis itu aku browsing di YouTube, terus ngelihat MV-nya BTS yang Dope. Lagu Dope itu. Pas di turn on subtitlesnya. Ini bukan ngomongin tentang cinta-cintaan. Ini ngomongin tentang gimana generasi kita struggling sama tekanan generasi di atas kita gitu, dan itu relevan juga kan sama generasi kita di Indonesia ini gitu. Jadi pas dilihat lagi, wah ternyata ada teorinya lah dan lain-lain. Jadi tertarik gitu untuk mempelajari lebih jauh lagi. Ternyata liriknya memang banyak yang seperti itu. Bentar. Suka sama boyband itu bukannya harusnya suka sama suara, tarian dan wajahnya. Kok kamu suka sama liriknya? That's why aku bilang bias aku lirik BTS. Gitu. Jadi pas awal kamu jatuh cinta sama liriknya. Kamu nggak hafal mana yang Jungkook, yang mana kamu belum tahu waktu itu. Belum terlalu tahu. Oh, jadi kamu jatuh cinta pada misi atau message yang dibawa oleh si BTS ini tadi. Iya. Oh, aku tuh baru tahu loh. Ini baru tahu dari kamu ini. Kalau ya, yang aku tahu ya akhirnya tahu juga kayak permission to dance. Nah, ngapain harus minta permission to dance kayak gitu kan. Tapi dengan ini aku jadi tertarik nih, nanti pengen cari. Dan ini juga aku pernah unboxing nih. Ini coklat tapi di-emboss sama lirik lagu mereka. Ya kan, terus aku mikir emang buat so spesial tentang lirik lagu gitu loh. Penyanyi kan lagu itu secara keseluruhan, betul kan? Dan message itu akan dibawa dari urutan lagu dan album yang mereka bawakan. Dan kalau aku boleh bilang berarti waktu itu ini grup boy band atau band Korea Selatan yang pertama kali seperti ini, atau sebelumnya Big Bang pun seperti itu? Seperti ini tuh yang membawakan message yang kuat. Ya karena aku ARMY ya aku bilang ya I BTS. mean sebelumnya pernah terjadi juga, atau ini adalah eksperimen yang berhasil dari K-pop Industries? Sebelumnya sih pernah dibawain sama Seo Taiji kalau nggak salah. Itu grup yang awal banget lah. Itu juga pernah kolaborasi sama BTS juga sekarang. Tapi ya setelah itu ya nggak pernah ada lagi yang benar-benar kayak gitu sih. Sampai mengkritik pendidikan, mengkritik politik. Iya, BTS tuh kayak gitu. Berarti itu kan di Korea kan? Iya. Tapi kamu related dengan itu tadi? Iya, relate juga. Oke. Dan kamu akhirnya menemui di perjalanan banyak juga orang yang jatuh cinta melalui jalan yang serupa. Banyak. Meskipun ya majorly pasti karena visual mereka dulu. Iya, dance-nya yang rapi karena latihannya 12 jam sehari. Iya. Dan hal-hal yang lain. Cuman ini adalah satu hal yang akhirnya membuat kamu itu ya mau dalam lagi untuk mengetahui. Dan ini bukan karena kamu penulis kan kamu suka itu? Bukan karena aku penulis. Kamu kan suka menulis. Jangan-jangan kamu jatuh cinta ya karena kamu ini seorang penulis, atau kamu ini seorang yang memang suka sama satu hal yang ada latar belakang dan sebagainya, atau gimana? Emang karena aku suka menulis dan membaca, jadi pas lihat lirik tuh langsung kayak gitu. Oke, tapi bener ini aku baru tahu. Nah nanti coba satu kamu pilih yang mana, terus kamu nanti unboxing, coba nanti kamu cek. Bisa bahasa Korea? Enggak sih mas, aku nggak bisa bahasa Korea. Dan kamu memang belum belajar ke situ juga? Belum. Oh, oke. Tapi liriknya juga kan half English juga kan ya di situ. Iya. Oke, kita ke kartu berikutnya. Ada kartu Death. Nah, ini kayaknya seram. Padahal Death ini sebenarnya adalah sesuatu yang terjadi di hari-hari sekarang ini. Tentang segala sesuatu kebiasaan yang lama yang harus berhenti. And we start to, ya kita harus menyesuaikan dan hidup dengan cara yang baru. Death itu tentang pintu, bukan tentang sebuah akhir. Tentang selesainya sebuah kebiasaan lama menuju ke kebiasaan yang baru. Nah, berbicara tentang death sendiri, banyak gak sih orang-orang yang terus kemudian terinspirasi oleh ya si Baya tentu saja lewat BTS lewat Baya. Dan terus kemudian mereka ini jadi seseorang yang aku sekarang lebih percaya diri. Aku sekarang bisa lebih
ngomong sama orang tuaku dan hal-hal yang lain yang kamu pernah alami dan mungkin orang cerita? Banyak sih, maksudnya ada beberapa yang nge-DM kayak Baya itu udah jadi rumah buat mereka, udah jadi tempat mereka untuk belajar juga gitu. Itu sebenarnya omongan sehari-hari sih Mas. Gitu, jadi banyak yang bilang kalau apa yang mereka pelajari di sekolah, di kuliah maupun di dunia kerja itu ya nggak ada kalau misalkan mereka nggak berdiskusi Di Baya di itu. Baya, nggak ikut forum literasinya kayak gitu. Nah, forum literasinya sendiri ada di dalam situ atau kamu redirect ke tempat lain? Jadi gini Mas, semenjak pandemi itu tren kan jadi shifting. Ya. Jadi aplikasi yang kita gunakan ini memang mengalami tantangan besar lah, karena mereka kan pada ke TikTok lah, ke Reels dan lain-lain. Dan aku mutar otak gimana supaya ini tuh tetap berjalan gitu kegiatan di Baya ini. Pada akhirnya aku di pertengahan tahun 2021 bikin, sebenarnya formatnya kayak book club gitu tapi online. Book club. Gitu. Klub membaca. Iya, klub Oke. membaca. Dan kita banyak membahas buku-buku yang dibaca sama member BTS juga. Tapi di luar itu pun kita membahas juga gitu. Oh, oke. Tapi bukunya pun itu buku internasional bukan buku satu case yang ada di Korea Selatan saja enggak ya? Enggak, bebas. Dan itu ternyata kalau kita bilang dari member Baya yang sudah berapa? 100.000. 100.000. Iya. Kamu bisa bikin partai politik sendiri. Itu berapa ribu yang akhirnya join di itu tadi? Oh, enggak sampai ribuan gitu sih Mas. Gitu. Jadi ya hanya mungkin puluhan tapi konsisten gitu. Oh, jadi kamu akhirnya mengumpulkan juga orang yang mirip kamu di sini ya, punya itu dan nanti menularkan di Baya ini tadi. Nah, itu dia. Jadi aku bikin ya istilah ininya sih kayak agen perubahan lah. Kayak gitu. Oke, luar biasa. Aku pikir ya K-pop aja gitu. Kayak zaman dulu ya teman-teman saya yang perempuan nontonnya nggak nonton, dengernya ya karena jarang banget. New Kids on the Block, terus Backstreet Boys, nah NSYNC, nah itu ya pasang poster lagu didengerin dan disesuaikan. Kalau lagi jatuh cinta dengerin lagu yang apa, patah hati diselingkuin atau apa. Nah cuman ini menarik dan kalau saya bilang sih nggak nyangka ya ternyata bisa sampai segitunya. Yang kamu tahu tuh tim di belakang BTS ini berarti risetnya itu benar-benar kayak orang mau bikin movie dan sebagainya di setiap musik itu tadi ya berarti. Iya pasti sih Mas. Risetnya dalam banget. Iya makanya. Nah kalau seandainya lihat kartu. Eight of Coins. Ini tentang ketekunan. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan semaksimal mungkin akan berhasil yang baik. Nah hal seperti ini harusnya kan ditiru juga dengan BTS ini tadi yang mungkin orang akan nonton, wah koreonya bagus, nyanyinya bagus, lihat ke kamera setiap pindah kayak nggak ada yang off gitu loh. Terus setiap gerakannya juga pas gitu. Kita nonton di beberapa acara, dia itu konser sekian puluh lagu tapi tetap fit sampai akhir. Ya iya latihannya sehari 12 jam dan nggak ada hari libur gitu. Nah menurut kamu, apa yang kira-kira bisa kita contoh dari situ? Keniatan untuk membuat sesuatu itu harus ada latar belakangnya atau apa? Iya. Jadi kayak pemimpinnya BTS nih, leader BTS tuh kan RM ya. RM ini memang sejak dia usia 14 tahun, dia memang punya misi untuk memberikan pesan kepada dunia. Gitu. Jadi dari mimpi awalnya aja itu udah jadi fondasi yang kuat gitu untuk mereka sukses sekarang gitu, dan member yang lainnya pun beberapa memang ada yang seperti itu juga gitu. Dia diangkat leader ini karena apa? Kalau misalkan dilihat sih mungkin karena kapabilitas dia untuk ngomong bahasa Inggris dan pengetahuan tentang musiknya juga kuat kayak gitu sih. Oke, kalau yang tadi suka baca, yang literasinya bagus, nah dia itu. Oh makanya dia jadi leadernya ya? Mungkin considerationnya kayak gitu. Oh oke. Nah aku penasaran juga, di HPmu ini berarti nyala aplikasinya?
Lagi dimatiin sih. Oh, lagi dimatiin. Aku penasaran aja seperti apa gitu di situ gitu. Cuman ini berarti daily itu pasti ada chat dan ada percakapan di situ. Iya, ada percakapan. Ini kayak sesuatu yang apa sih yang bisa kita juga tiru gitu loh, bahwa segala sesuatu itu nggak cuma bagus, tapi melalui sebuah proses yang memang melalui trial error sampai akhirnya sukses, dan itu pun mereka harus tetap latihan gitu. Iya, kalau untuk di Baya sih karena aku konsistennya di ya pendidikan non formal dan literasi, jadi kemarin kita bikin project untuk ngebantu anak-anak di Lombok karena tingkat literasi anak-anak Lombok itu sangat rendah gitu. Jadi kita bikin donasi dan mengumpulkan uang untuk membelikan mereka buku. Makanya aku langsung pas donasi datang langsung ke Lombok itu. Physical book berarti ya? Physical book ya. Oke. Kalau menurutmu kenapa kok literasi di sana rendah? Di Lombok? Ya distribusinya kah? Atau ada sebuah kebudayaan yang misalkan main di luar aja daripada kita baca buku seperti itu? Banyak terbentur sama nilai-nilai adat dan misinterpretasi agama sih Mas di sana. Berarti tadi orang Lombok dong yang tadi nggak boleh. Ini selain kitab sucinya. Bukan. Bukan. Oke. Nah, tapi kalau menurutmu ini semua sebenarnya masih bisa untuk ya tadi itu diberikan satu empowerment agar mereka itu mau. Apakah nggak ada perlawanan dari ya budaya setempat dan sebagainya? Enggak sih, asal kita bisa mengambil hati anak mudanya, ya pasti bisa sih, menurut aku pasti bisa, gitu. Oke, kartu terakhir, the two of coins. Sesuatu yang kamu kerjain ini kan sudah kayak udah mahir lah ya, kamu menulis 100.000 itu kamu berdayakan, dan ya ini sesuatu yang kamu lakukan for free gitu. Maksudnya for free itu kamu nggak meminta retribusi dari situ, orang harus bayar dan sebagainya. Tapi keluargamu tuh terus gimana? Di usiamu sekarang ini 30 betul ya? Yes, 30. Sudah menikah? Belum. Nah, keluargamu apa nggak nanya? Dulu waktu mama seumur kamu, ngerti nggak maksudnya? Apa yang terjadi gitu? Kamu masih dengerin boy band atau orang tuamu dapat get the same message juga dan mereka akhirnya mendukung ini semua atau gimana? Pada awalnya sih kayak heran dulu gitu, karena aku tuh dulu anak yang suka baca buku, suka politik, filsafat, psikologi, terus habis itu kalau main musik juga musik indie gitu kan, terus kok tiba-tiba suka K-pop, kayak mungkin mereka awalnya kaget, mungkin, tapi nggak terlalu ditunjukin juga sih. Tapi waktu itu tuh pernah pas aku ulang tahun, kayaknya tahun 2018 deh kalau nggak salah. Berarti ulang tahun 27. Itu tuh aku dikirimin banyak surat sama ARMY ke rumah. Gitu, dan pas orang tua aku ngelihat itu dan ngebacain satu-satu suratnya. Surat tuh physical letters? Iya. Terus? Pas ngebacain satu-satu, mereka kayak mulai ngerti gitu, oh kamu melakukan sesuatu yang bikin anak-anak ini apa ya, ngerasa engage gitu sama kamu gitu, mulai dari situ. Nah abis itu kan bikin buku ya makin kelihatan lagi gitu arah aku tuh kemana gitu, jadi mereka makin lama makin mengerti sih. Aku aja baru ngertinya setelah aku ngobrol sama kamu loh. Waktu dibawain ini, yang aku pikirin adalah aku akan ketemu sama ARMY ya, maybe umur 24, 25, pakai kaos BTS, ya kan. Terus nanti tiap kali aku nyebutin, iya kalau si Jungkook kan, terus flashing gitu. Tapi ternyata ya aku ketemunya sama, kalau kamu mungkin nggak kenal BTS, kamu mungkin kayak Rieke Diah Pitaloka kali ya, jadi seorang aktivis perempuan dan politis mungkin karena kan aku juga FISIP kan. Iya, makanya. Dan ya ternyata tadi loh aku mengagetkan. Terus bukumu itu gimana? Coba ceritain prosesnya dari awal, gimana kok tiba-tiba ya kamu merasa kayak ya, nulis buku itu kan bukan perkara sebulan 2 bulan kan, pasti lama kan nulisnya. Iya, lama, dan benar-benar mengurung diri di kamar selama setahun. Iya, makanya karena orang bingung menulis itu satu hal. Nggak tahu mau menulis apa itu satu hal. Tapi saat mau menulis sesuatu terus kayaknya ini katanya kayaknya diganti sama yang lain dia lebih bagus, atau ini lebih bagus, ini lebih bagus. Udah jadi satu kalimat kayak
kayaknya kok nggak dapet ya message-nya, aku rubah lagi. Kan consuming time-nya di situ, betul kan ya? Banget. Nah, Parah sih. kamu berapa lama? 1 tahun, 2 tahun? Jadi aku di dalam 1 tahun itu bikin 2 buku, tapi satu lagi bukunya itu yang buku kolaborasi. Aku selama setahun itu benar-benar di kamar menyendiri dan nggak mau interaksi sama siapapun. Dan itu menyendirinya bukan terus kamu kayak dengerin lagu BTS. Iya, dengerin lagu BTS juga. Iya, tapi kalau anak-anak lain kan mungkin dengerin lagu BTS terus kebayang kalau kalau dinner sama mereka dipegang tangannya atau apa. Tapi kamu sekarang ini berpikir atau semua ARMY berpikir sama kayak kamu maksudnya? Nggak mungkin Mas kayak ini. Oh, oke. Jadi sebenarnya pun ada juga ARMY yang ya mereka enjoying aja ada ya. Banyak sekali yang kayak gitu. Tapi tetap nggak menutup kemungkinan kalaupun ternyata kamu mau ngobrol sama mereka terus ini diajak ke satu hal yang lebih real gitu loh, bisa dilakukan, nggak cuman adoring atau mengikuti sebuah yaitu tadi budaya, kan ini jadi sesuatu budaya baru yang akan bisa positif. Iya, that's why Baya ada sih. Amin. Sekarang pilih mau yang warna apa? Yang warna hitam deh Mas. Hitam, coba diambil. Nah, jadi ini semua podcast ini kan di powered by Property Observer yang merupakan bagian dari PT Panon Mahia Nusa. Nah, PT Panon ini adalah sole agentnya dari coklat BTS ini tadi. Ini benar-benar official, jadi ini buat kamu. Nah, tapi syaratnya harus di unboxing biar kita bisa cerita isinya. Aku pernah kok. Nah, tapi coba kamu buka itu. Dibuka ya. Susah bukanya. Pakai kuku mungkin. Ini kalau saya tuh kolektor mainan. Nah, kalau seandainya para ARMY lihat ini harusnya ada bukanya nggak pakai ritual tertentu enggak kan? Harusnya pakai cutter atau apa. Oke. Ini di sini ada ini. Wow. Kandungan gizinya. Tapi juga nggak akan dimakan juga lah ya sama ini. Oke. Coba lucu amat. Tunjukin. Kemana nih? Situ. Oke. Jadi di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coklat yang berbeda-beda. Jadi kalau kita keluarin mungkin gini. Coba dilihat ada message-nya juga di situ. Ini atasnya Bangtan Sonyeondan. Di bawahnya aku nggak tahu ini artinya apa. Gini. Kamu nggak bisa bacanya juga ya ini ya? Nggak bisa. Nah ini tadi gini comes-nya. Kembali. Dari lagu apa juga ada yang pakai ini, mungkin Google Translate kali. Emang ini harusnya lirik ya Mas? Dia lirik kan ini. Ini isi lirik dan dia kayak diacak gitu. Dapat apa orang kayak nggak tahu, tapi nggak tahu benar begitu atau. Nah itu stikernya kalau nggak salah. Iya. Nah ini hadiah untuk Baya dari PT Panon Mahia Nusa. Terima kasih. Dan ini kalau dibuka, nih. Stikernya. Oke. Tuh. Ini mah kalau di Bandung nyetak di Cihapit juga banyak ya kayaknya ya. Tapi ini harganya luar biasa loh, maksudnya ya itu tadi sebagai merchandise official. Ini aku nggak ngerti ininya apa, cuman katanya ini adalah lirik lagu dan makanya aku berpikir kenapa kok lirik lagunya itu penting. Ternyata ya tadi kamu cerita ya, dia itu punya satu message yang ingin disampaikan. Lagu yang paling kamu sukai lagu yang mana? Dope kah karena yang pertama kali? Itu iya. Terus Nevermind iya. Terus banyak sih Mas, aku nggak bisa nyebutin satu gitu kayaknya. Atau kamu jangan nyebutin satu takut dibully nanti kok nggak suka sama yang lain, enggak kan? Enggak.
Karena aku tuh merasa kayak BTS Army itu sama kayak kalau kayak kita salah nyebut satu hal terus nanti kita takut didatengin ormas agama gitu. Iya, itu yang kurang kerjaan aja kayaknya. Oh, tapi kalau lihat tadi begitu bahwa ya BTS ini adalah sesuatu yang sangat literated dan sesuatu yang juga sangat mempromosikan tentang yuk kita sama-sama empower diri kita agar generasi yang sebelumnya nggak look down ke our generation seperti itu gitu. Makanya mereka sampai dipercaya ngasih speech ke di PBB kan, karena mereka memang powerful banget dan didengar ya. Didengar juga gitu. Dan membernya tuh ada banyak, kupikir kayak bule-bule gitu, cewek-cewek yang Caucasian gitu melihat cewek cowok Asia seperti apa, tapi ternyata mereka kalau fanatik ya benar-benar ini ya ngefans gitu seperti itu. Iya. Luar biasa banget. Oke, untuk kalian semua yang ingin mendapatkan coklat ini nanti ada linknya di bawah. Beli loh ya, tapi jangan terus DM ke saya atau Sifra terus minta dikirimin. Cuman ini isinya kemarin saya buka yang pink juga hampir sama. Cuman ya beda itu aja tadi. Tapi kalau ternyata ada yang tahu ini perbedaannya apa, silakan komentar di sini. Sifra, thank you banget. Terima kasih, Mas. Salam buat seluruh anggota Baya di sini. Anggota Baya itu benar-benar dari yang paling muda usia berapa? 10 tahun mungkin ada. 10 tahun. Yes. Sampai 20-30 tahun? Sampai 50 tahun juga ada. 50 tahun? Iya. Oh, oke, ini tante-tante saya kayaknya mau daftar nanti di sini. Dan untuk kalian semua yang mau join berarti harus download itu Amino ya, apps ya. Iya. Terus nanti cari aja BTS Baya. Army Indonesia. Amino. Nanti Amino kan di appsnya. Iya. Oke, nanti langsung itu free ya di situ. Free. Dan ini adalah sesuatu yang kalaupun ternyata belum ngefans banget mau coba untuk ya nyemplungin kaki lihat rasanya gimana juga welcome ya di situ ya. Nggak ada suatu pertanyaan kan misalkan kalau mau join terus ditanya Jungkook dulu SD-nya di SD apa di Korea Selatan nggak gitu kan? Enggak. Oke, nggak ada trivia yang harus dijawab ya. Iya, nggak ada. Tapi thank you banget. Iya, Eye opener banget bahwa akhirnya hari ini saya paham ini not just K-pop saja, tapi ternyata ada message yang diemban dan ini jadi sesuatu yang juga semoga para ya nggak cuma seniman ya, banyak orang di sana kalau ingin menciptakan melakukan sesuatu cobalah cari sebuah reason, sebuah penggerak apapun yang dirasa itu tepat dan sampaikan itu ke sebanyak mungkin orang. Yes. Luar biasa. Kalau dibilang pengorbanan, nggak pengorbanan juga karena kamu enjoying ini. Salam buat keluargamu juga. Dan untuk kalian semua, tetap saksikan mata dan telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer dan terus dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan banyak kisah inspiratif seperti yang saya bicarakan bersama Sifra. Siapa nama tadi? Sifra Luska. Luska. Itu nama asli ya? Bukan. Luska itu nama? Luska itu nama pena. Luska itu kayak Eropa Timur ya? Iya, begitu deh. Bersama Sifra Luska. Maka terus saksikan because this is your tools to feed your soul. Sampai jumpa dan salam.